Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu ya bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Rahma Puji dalam ajang baca-baca berita. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Indonesia, 17 Februari 2021. Istana sebut tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Pemerintah memastikan tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin. Pemerintah berpandangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sudah baik, bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah terbukti mengantarkan pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang sukses. Prinsipnya jangan sedikit-sedikit undang-undang diubah. Yang sudah baik ya tetap dijalankan. Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil dalam implementasi itu nanti KPU melalui PKPU yang perbaiki, ujar Pratikno. Adapun terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Mensesnek menegaskan bahwa dalam regulasi tersebut telah ditetapkan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024. Menurutnya, apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut pun sampai saat ini belum dilaksanakan. Sehingga pemerintah tidak bisa melakukan evaluasi. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah itu akan berjalan baik atau tidak. Itu kan ditetapkan 2016 lalu dan kita belum melaksanakan pilkada serentak itu. Masa undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya. Apalagi kan ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan imbuhnya. Mensesnek berharap tidak ada lagi narasi yang dibuat-buat terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut hingga akhirnya memperkeruh suasana. Tolong saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Tidak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan, tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan pilkada serentak itu. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin meminta skema simulasi dan penjadwalan pemilu serentak disosialisasikan secara masif sejak dini agar pelaksanaannya berjalan lancar. Aziz menilai dari sisi waktu pelaksanaan pemilu legislatif, pileg, pemilu presiden, pilpres, dan pilkada serentak pada 2024 sangat berimpitan dan akan menguras tenaga para penyelenggara. Karena itu meminta KPU harus dapat mempersiapkan kebutuhan personel penyelenggara baik secara fisik, mental, dan teknologi. Status kewarganegaraan Orien Periu Kore digugat ke MK. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua nomor urut 1 Nikodesmur Ernihi Heke dan Yohanes Kale mengajukan permohonan ke MK terkait pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua pada Senin 15 Februari sore. Melalui kuasa hukumnya, Aditya Nasution, pemohon mengatakan pihaknya mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua karena ada permasalahan kewarganegaraan. Calon bupati terpilih yakni Orien Periu Kore Aditya mengatakan pihaknya berharap MK dapat membuat terobosan hukum atas kasus yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua. Jadi kita berharap Mahkamah nantinya memberikan terobosan hukum lah juga ke depannya menjadi jurisprudensi. Jelas Aditya dikutip dari siaran pers di laman resmi MKRI kemarin yang menjelaskan pemohon baru mendapati fakta setelah proses pemilihan bupati di Kabupaten Sabu Raijua selesai. Fakta tersebut ialah Orien berstatus kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan konfirmasi dari Kedubes Amerika. Menurutnya meskipun permohonan tersebut telah melampaui tenggat permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada, ia berharap MK dapat memeriksanya. Kami memiliki keyakinan kepada MK untuk berkenan memeriksa perkara kami secara adil, tegas Aditya. Selain itu, Aditya mengatakan pihaknya tidak mempersalahkan perolehan suara yang didapati pasangan calon nomor urut 2 Orien Periu Kore Tobias Oli. Pemilihan Bupati Sabu Raijua tahun 2020 diikuti 3 paslon dan Takem sebagai pasangan calon nomor urut.
Bupati terpilih yakni Orien Patriotriwukore diduga mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam menanggapi permohonan tersebut, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan sebagai sebuah permohonan secara teknis kepanitiaan MK tidak dapat menolak sebab prinsipnya MK tidak boleh menolak perkara. Jadi kemarin diterima berkas permohonannya dan akan diproses sesuai hukum acara. Soal penilaian hukum atas permohonan itu nanti sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim, tutur Fajar kepada media Indonesia kemarin. Kompas 18 Februari 2021. Bola ada di Kemenkumham. Kemendagri meminta Kemenkumham mempercepat kajian status kewarganegaraan Bupati Sabu Rayu Jua terpilih sebab pelantikan Bupati Wakil Bupati terpilih sekitar sepekan lagi. Kementerian Dalam Negeri meminta Kemenkumham untuk mempercepat penelitian terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Rayu Jua terpilih Orien Periwukore. Kejelasan status kewarganegaraan Orien diharapkan keluar sebelum jadwal pelantikan kepala daerah serentak 26 Februari 2021. Bola penentuan status Orien kini tengah berada di Kemenkumham. Hingga Rabu 17 Februari 2021, Kemendagri belum memutuskan tindak lanjut atas rencana pelantikan pasangan calon terpilih Orien Periwukore Tobias Uli. Padahal pelantikan kepala daerah, wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang masa jabatannya berakhir 17 Februari akan dilantik pada 26 Februari 2021. Seperti diketahui, Orien terpilih sebagai Bupati Sabu Rayu Jua NTT pada Pilkada 9 Desember 2020. Namun belakangan diketahui bahwa ia merupakan warga negara Amerika Serikat. Dirjen Otoda Akmal Malik saat konferensi pers di Jakarta Rabu 17 Februari mengatakan Kemendagri mendengar dan mencermati pandangan berbagai pihak terkait status kewarganegaraan Orien. Pihaknya membahas status kewarganegaraan Orien bersama Bawaslu, DKPP, dan Kemenkumham pada Selasa. Dari hasil rapat koordinasi itu, Kemendagri meminta Kemenkumham untuk mempercepat penelitian terhadap status kewarganegaraan Orien. Hasil penelitian status kewarganegaraan diharapkan bisa diterima paling lambat 25 Februari atau 1 hari sebelum pelantikan kepala daerah Sabu Rayu Jua. Apabila keputusan dari Kemenkumham tidak kunjung terbit, Kemendagri akan mengambil keputusan terkait pelantikan Orien Tobias maksimal 25 Februari atau sehari jelang jadwal pelantikan kepala daerah serentak di 208 kabupaten kota. Saat ini untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rayu Jua periode 2016-2021 habis masa jabatannya pada Rabu 17 Februari, Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah Sabu Rayu Jua sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Rayu Jua hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 26 Februari 2021. Apakah Orien diikutkan dalam pelantikan atau tugas Sekda sebagai pelaksana harian diperpanjang nanti tanggal 25 Februari kami informasikan, tutur Akmal. Sementara itu, Dirjen Administrasi Hukum Kemenkumham Cahyo Rahadian Musar tak merespon saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait proses kajian status kewarganegaraan Orien. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengatakan Bawaslu tetap pada kesimpulan agar Orien tidak dilantik sebagai Bupati Sabu Rayu Jua. Bawaslu berpandangan secara hukum Orien tidak memenuhi syarat menjadi calon bupati setelah ditemukannya status kewarganegaraan ganda dari rangkaian hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Rayu Jua. Meskipun Orien telah ditetapkan sebagai bupati terpilih lewat keputusan KPU Kabupaten Sabu Rayu Jua, menurut dia, status kewarganegaraan Orien menjadi fakta hukum baru sehingga syarat pencalonannya tidak terpenuhi. Syarat calon sebagai warga negara Indonesia merupakan syarat mendasar karena menyangkut status kewarganegaraan calon pemimpin daerah yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara. Kemendagri sebaiknya tidak melantik calon bupati yang tidak memenuhi syarat, kata Ratna. Pelantikan serentak. Selain di Sabu Rayu Jua, lanjut Akmal, Kemendagri juga menjadwalkan pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan serentak dan bertahap. Adapun akhir masa jabatan kepala daerah yang daerahnya melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah bervariasi, yakni Februari 208 daerah, Maret 13 daerah, April 17 daerah, Mei 11 daerah, Juni 17 daerah, Juli 1 daerah, dan September 2 daerah. Menurut Akmal, pelantikan dijadwalkan berlangsung bertahap pada Februari, April, Juli, dan September. Pelantikan bupati, wali kota dilakukan secara daring, tapi gubernur yang melantik tetap berada di ibu kota provinsi.
Pelantikan kepala daerah pada 26 Februari direncanakan untuk daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir Februari, serta hasil pilkadanya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) atau sengketa hasil di MK tak berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Pelantikan itu diperkirakan diikuti 172 daerah. Di sejumlah daerah yang kepala daerahnya mengakhiri masa jabatan, pada Rabu dilaporkan sudah berlangsung penunjukan pelaksana harian kepala daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya menunjuk 16 pejabat sebagai pelaksana harian Bupati Wali Kota. Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan tugas pelaksana harian tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan strategis, terutama dalam aspek keuangan dan kelembagaan, personel, dan perizinan. Mereka bertugas memastikan roda pemerintahan untuk pelayanan publik sejauh tidak bersifat kebijakan strategis tetap berjalan. Republika 18 Februari 2021. Kepala daerah terpilih dilantik bertahap. Kemendagri akan melantik kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 secara bertahap. Pelantikan dilakukan beberapa kali dengan waktu yang berbeda karena disparitas akhir masa jabatan kepala daerah cukup variatif. Dengan semangat keserentakan dalam Undang-Undang ini Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, itu kenapa kami memastikan pelantikan nanti kita laksanakan secara serentak dan bertahap. Ujar Dirjen Otoda Kemendagri Akmal Malik dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring Rabu 17 Februari. Ia memerinci akhir masa jabatan AMJ kepala daerah di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Ada 1 daerah dengan AMJ pada Mei 2019, 207 daerah dengan AMJ pada Februari 2021, 13 daerah dengan AMJ pada Maret 2021, 17 daerah dengan AMJ pada April 2021, 11 daerah dengan AMJ pada Mei 2021, 17 daerah dengan AMJ pada Juni 2021, 1 daerah dengan AMJ pada Juli 2021, 2 daerah dengan AMJ pada September 2021, dan 1 daerah dengan AMJ pada Februari 2022. Akmal mengatakan berdasarkan hal itu pelantikan akan dilaksanakan serentak hingga 3 tahap. Pelantikan tahap pertama dilakukan pada 26 Februari 2021, tahap kedua pada akhir April 2021, dan tahap ketiga pada Juli 2021. Meskipun ada 207 daerah yang habis masa jabatannya Februari 2021. Hanya sekitar 170 kepala daerah yang akan dilantik, sebab ada beberapa daerah yang masih harus menunggu putusan akhir sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2021. Yang akan dilantik Februari ini adalah 122 daerah yang tidak ada sengketa, lalu ditambah dengan jumlah yang ditolak sengketanya oleh MK. Kami memperkirakan ada kurang lebih jumlah 50 daerah. Jadi demikian ada kurang lebih 170-an yang akan kita lantik di Februari, kata Akmal. Pelantikan tahap kedua dilaksanakan di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Maret dan April 2021. Ditambah dengan daerah yang terdapat perselisihan hasil pemilihan yang putusannya baru akan dibacakan MK pada 24 Maret. Pelantikan tahap ketiga akan digelar pada Juli dan akan diikuti 28 daerah. Kepala daerah yang dilantik pada tahap ini adalah 11 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Mei dan 17 daerah dengan akhir masa jabatan pada Juni. Status Orien. Sementara Akmal menegaskan keputusan melantik atau tidaknya Bupati Sabu Raijua terpilih Orien Periwu Kore sebelum 26 Februari. Saat ini Kemendagri masih menunggu hasil kajian Kemenkumham atas status kewarganegaraan Orien. Dia berharap Kemenkumham segera menyelesaikan penelitian karena keputusan Kemendagri sangat bergantung pada hasil penelitian tersebut. Di sisi lain, masa jabatan pejabat Bupati Sabu Raijua pun sudah berakhir tanggal 17 Februari 2021. Tentunya sebelum tanggal 26 kita sudah dapat keputusan dari Kemenkumham apakah yang bersangkutan diikutkan pelantikan atau diperpanjang tugasnya Sekda. Nanti tanggal 25 kita informasikan, ujar Akmal. Terima kasih atas perhatiannya. Ada hadiah menarik bagi komen yang menarik. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel ini berbagi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.